Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan uji validitas dan uji korelasi dalam perspektif statistika terapan kuantitatif. Dari mata kuliah statistika terapan. Dan anggota kami adalah saya sendiri, Muhammad Fadil Akbar, dengan NPM 20 12 48 31, dan Abidia Ardika Putra dengan NPM 20 12 406, dan juga Miko Syafiur Rahman dengan NPM 20 12 47 35. Dan untuk ini saya akan mempresentasikan fundamental metodologi penelitian dan teori dari validitas instrumen. Oke, selamat pagi, dan yang saya hormati Bapak dosen penguji statistika terapan, Pak Dian Febrianto Putra, yang senantiasa membimbing kami serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan ilmiah pada hari ini. Nah, di sini kami dari kelompok 1, sini kami akan memaparkan kajian komprehensif mengenai instrumen kuantitatif, teoritis, dan aplikatif yang berjudul uji validasi dan korelasi dalam statistika terapan. Nah, di sini untuk rumusan masalahnya, statistika terapan bukan sekedar menghitung angka, melainkan alat untuk mengambil keputusan yang berbasis datanya empiris. Nah, di sini juga kita harus memastikan kalau data yang kita kumpulkan itu benar-benar akurat dan sah, atau disebut validitas. Dan kedua materi ini merupakan pilar yang sangat penting dalam metodologi penelitian kuantitatif. Nah, sebelum kita menyentuh angka-angka formula dan kalkulasi mekanisnya, mari kita renungkan dulu filosofi dasar yang mendasari statistika terapan itu sendiri. Nah, seperti yang tercantum dalam poin pembuka materi kami tadi, statistika terapan bukanlah sekadar aktivitas mekanis menghitung deretan angka mati atau mereduksi data atau sekedar manipulasi grafik komputer semata. Statistika itu adalah instrumen epistemologis atau sebuah alat bantu ilmiah yang sangat krusial dan juga berfungsi untuk transformasi fenomena dunia nyata yang abstrak menjadi representasi data empiris yang valid, terukur, dan objektif. Nah, sehingga para akademisi maupun mahasiswa dapat mengambil keputusan strategis yang bebas dari bias subjektivitas. Nah, sekarang apa isi itu uji validitas? Uji validitas itu adalah uji yang bertujuan untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, dalam ranah metodologi penelitian kuantitatif, kebenaran ilmiah dibangun atas pola pikir validitas data. Kita mengenal hukum universal dalam dunia komputasi dan statistik yang bunyinya garbage in, garbage out. Nah, apa sih bunyi garbage in dan garbage out ini? Nah, artinya jika data yang dimasukkan adalah sampah, maka kesimpulan yang dihasilkan pun niscaya berupa sampah yang menyesatkan. Nah, dan oleh sebab itu, sebelum melangkah jauh ke analisis regresi, uji hipotesis, atau penarikan kesimpulan kausalitas, kita memiliki kewajiban akademik yang mutlak untuk menguji kualitas instrumen mengumpul data kita.
Nah, pengumpulan data kita ini adalah pengujian, inilah yang kita kenal sebagai uji validitas ini. Nah, secara definitif dan konseptual, uji validitas itu adalah sebuah prosedur pengujian statistik yang dilakukan untuk menilai, menguji, dan membuktikan apakah instrumen pengukuran itu, baik berupa kuesioner, angket, sikap, maupun soal tes objektif, memiliki ketetapan, kesahihan, dan akurasi yang tinggi dalam mengukur variabel laten yang memang harusnya diukur. Atau kata lainnya itu, validitas berbicara tentang sejauh mana alat ukur kita menjalankan fungsi ukurnya dengan benar. Nah, kalau kita ingin mengukur motivasi belajar, instrumen kita harus benar-benar menjaring indikator motivasi dan bukan terjebak untuk mengukur kecerdasan intelektual atau latar belakang ekonomi responden. Nah, untuk pembahasan kritikal ini, untuk rumusan masalah, 1. Mengapa si uji validitas ini menjadi syarat mutlak? Dan apa saja dimensi tipologinya? Nah, di sini kita akan membedah secara radikal perumusan masalah pertama kita. Mengapa pengujian ini begitu mendesak dalam riset ilmiah kuantitatif? Nah, dan apa saja jenis-jenis validitas yang diakui secara metodologis? Jawaban atas pertanyaan ini melibatkan pemahaman kita tentang 3 dimensi utama validitas instrumen. Yang pertama, kita harus mengenal validitas isi atau content validity. Validitas ini fokus pada sejauh mana butir-butir pertanyaan dalam kuesioner mencakup kebutuhan keseluruhan substansi, materi, atau representasi pelaku. Seperti yang ini. Dari konsep yang diteliti. Sebagai contoh, kalau kita menyusun angket mengenai motivasi belajar, butir-butir soalnya harus proporsional, mencakup dimensi internal seperti hasil untuk sukses, maupun dimensi eksternal seperti dorongan dan lingkungan sekitar. Nah, bagaimana cara kita mengujinya? Cara kita mengujinya adalah validitas itu isinya tidak diselesaikan dengan rumus matematika Pearson, melainkan melalui metode kualitatif baku yang disebut expert judgment atau penilaian panel ahli. Pada pakar di bidangnya akan menelaah blueprint instrumen untuk memastikan tidak ada indikator penting yang tertinggal. Nah, yang kedua, dimensi yang menjadi fokus utama dalam hitungan kelompok kami yaitu validitas konstruk atau konstruk validity. Nah, validitas konstruk ini usaha untuk membuktikan sejauh mana item-item atau pernyataan secara empiris mampu mengukur konstruk teoritis yang abstrak atau variabel laten. Nah, disinilah kekuatan statistika terapan bekerja. Variabel ini seperti motivasi tidak bisa langsung diukur, seperti mengukur tinggi badan kita dengan meteran. Kita menunjukkan variabel menjadi indikator, dan indikator menjadi butir soal. Dan validitas konstruk ini membuktikan keselarasan empiris antar butir tersebut dengan skor totalnya menggunakan analisa korelasi linear. Dan yang untuk yang ketiga adalah validitas kriteria atau criterion validity, yaitu pengujian yang membandingkan instrumen yang baru kita buat dengan instrumen atau kriteria eksternal lain yang sudah teruji keandalannya di masa lalu. Nah, jika di instrumen baru kita menunjukkan arah hasil yang sejalan dengan instrumen standar tersebut, maka instrumen kita dinyatakan valid berdasarkan kriteria eksternal. Dan tanpa pemenuhan ketiga dimensi validitas ini, kuesioner yang disebarkan kepada responden hanyalah sekadar kumpulan kalimat tanpa makna ilmiah. Dan data yang nanti kita dikumpulkan akan mengandung measurement error atau
kesalahan pengukuran yang tinggi. Nah, akibatnya seluruh analisis statistik lanjutan akan menghasilkan kesimpulan yang bias dan keliru dan tidak dapat direplikasi. Nah, itulah mengapa uji validitas konstruk secara statistik menggunakan koefisien korelasi yang menjadi gerbang pertama yang wajib dilalui oleh setiap peneliti kuantitatif sejati. Nah, di sini ada rumus Pearson product moment. Nah, kita untuk menguji validitas butir, kita menggunakan koefisien korelasi Pearson. Yang dimana rumusnya adalah X-nya ini adalah skor tiap butir item, dan Y-nya ini skor total. Nah, kalau N-nya itu adalah jumlah responden. RXY jadi sama dengan N dalam kurung omega XY tutup kurung dan dikurang dalam kurung X tutup kurung dalam kurung omega dan dalam tutup kurung Y. Nah, dibagi dan diakarkan oleh N omega X kuadrat dikurang omega X kuadrat dan dikali N omega Y kuadrat dikurang omega Y kuadrat. Nah, untuk kriteria keputusan yang ini, misalkan R hitungnya itu lebih dari R tabel, nah berarti butirnya valid. Nah, kalau R hitungnya kurang dari sama dengan R table, nah jadi butirnya gugur. Nah, untuk studi kasusnya, kita akan menjadikan angket motivasi belajar siswa 10 butir pernyataan skala Likert 1-5 dan diuji kepada 32 siswa. Nah, untuk deskripsi dan cuplikan datanya ini, untuk instrumennya kita akan mengambil dari angket motivasi belajar yang terdiri dari 10 butir pernyataan. Dan respondennya itu adalah 32 siswa. Nah, jadi N-nya itu 32. Dengan skala Likert yaitu 1 atau sangat tidak setuju atau 5 sangat setuju. Dan skor totalnya itu adalah penjumlahan skor 10 butir per siswa dengan rentang teoritisnya itu 10-50. Nah, untuk cuplikan datanya, kita di sini ada cuplikan data dari 6 dari 32 siswa, butir 1-5 dan totalnya. Nah, untuk siswa yang pertama itu butir pertamanya 3, butir keduanya 4, butir ketiga 3, butir keempat 3, butir kelima 5, dengan total 32. Dan bisa dilihat oleh tabel berikut ini. Untuk struktur data lengkapnya, nah 10 butir pertanyaan dari item 1 sampai item 10 diberi skor 1-5 oleh 32 siswa. Nah, skor totalnya ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh butir per siswa. Dengan rentang total yang diperoleh itu adalah 17-42. Dari maksimum teoritisnya itu 50. Dan rata-rata skor totalnya itu adalah 28,97. Dengan standar deviansi sekitar 5,95%. Dan validitas dihitung dengan mengkorelasikan tiap butir terhadap skor total. Nah, untuk contoh perhitungan manualnya, komponen jumlahnya adalah N-nya kan tadi 32. Untuk soal 5, X terhadap skor total Y. Bisa dilihat dari item yang ini. Nah, habis itu kita substitusi ke rumus Pearson product moment. Nah, di sini kita dapat R hitungnya itu 0,925 kurang dari R tabelnya itu 0,3419. Berarti valid. Nah, ini adalah hasil R hitung seluruh soal. Semua butirnya valid kecuali untuk butir 8 yang tidak valid. Karena R hitungnya itu adalah negatif 0,035 kurang dari R tabelnya yaitu 0,349. Nah,
Untuk interpretasi dan kesimpulannya, 9 butir tadi valid. Dan yang valid itu butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, dan 10 yang memiliki R hitung yang berkisar 0,826 sampai 0,947. Yang jauh melebihi R tabel. R tabelnya itu 0,349. Nah, artinya ke-9 butir tersebut secara konsisten mengukur konstruk motivasi belajar dan layak dipertahankan dalam instrumen final. Nah, sedangkan yang satu butir yang gugur tadi adalah butir 8 yang memperoleh R hitungnya itu negatif 0,035 atau kurang dari R tabelnya yaitu 0,349 yang bahkan berarah ke negatif terhadap skor total. Nah, butir ini sebaiknya direvisi redaksinya atau dihapus dari instrumen karena tidak mengukur konstruk yang sama dengan butir lain. Itu saja penjelasan dari saya dan studi kasusnya. Saya akan lanjutkan ke teman saya yaitu Abidia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan jenis-jenis validitas. Oke, yang pertama, validitas isi atau content validity. Pada validity ini menilai apakah isi instrumen mewakili domain yang diukur, dievaluasi oleh panel ahli. Atau bisa dikatakan validitas isi memastikan bahwa butir-butir pertanyaan dalam instrumen sudah mencakup seluruh dimensi dari konsep yang diteliti secara proporsional. Bagaimana cara mengujinya? Validitas isi tidak diuji dengan statistik angka koresponden, melainkan melalui CVR, Content Validity Ratio, atau penalaan oleh para pakar, expert judgment atau professional judgment. Para ahli di bidang tersebut akan menilai apakah pertanyaan-pertanyaan Anda sudah relevan atau belum. Nah, untuk jenis yang kedua adalah validitas konstruk validity. Menilai apakah item-item mengukur konstruk laten yang dihipotesiskan. Nah, untuk validitas ini adalah jenis validitas yang paling kompleks dan krusial, terutama dalam ilmu sosial, psikologi, dan manajemen, yang sering mengukur hal-hal abstrak. Contoh konstruk, burnout, kepuasan kerja, brand loyalty, atau depresi. Untuk contoh validitas konstruk adalah alat ukur. Motivasi belajar harus memiliki korelasi rendah dengan alat ukur kecemasan ujian, karena keduanya adalah konsep yang berbeda. Selanjutnya adalah validitas kriteria atau criterion validity, menilai kesesuaian hasil ukur dengan kriteria eksternal atau tolak ukur lain. Pada validitas ini mengaitkan instrumen yang sedang dibuat dengan instrumen atau kriteria luar yang sudah diakui sebagai standar emas atau gold standard. Oke, slide selanjutnya adalah tujuan dan fungsi uji validitas. Yang pertama, menjamin keakuratan, memastikan setiap item kuesioner benar-benar mempresentasikan variabel yang diteliti. Oke, di sini yaitu memastikan setiap item kuesioner benar-benar mempresentasikan variabel yang diteliti, berarti peneliti berhasil menjembati antara teori abstrak dengan pernyataan real di lapangan. Dalam metodologi penelitian, variabel seperti motivasi belajar, kepuasan kerja, atau stres tidak bisa diukur langsung seperti mengukur tinggi badan. Peneliti harus menurunkan variabel tersebut menjadi indikator, lalu menjadikan butir pertanyaan. Uji validitas menjamin bahwa tidak ada penumpang gelap dalam kuesioner Anda, artinya jika Anda meneliti motivasi belajar, uji validitas memastikan item yang dibuat tidak malah mengukur kecemasan atau kepintaran siswa. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan. Data yang valid menjadi dasar simpul dan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada tujuan kali ini adalah sebuah penelitian dinilai bukan dari seberapa tebal halaman, melainkan dari seberapa valid simpulan dan rekomendasi yang dihasilkan. Data yang valid adalah hulu, sedangkan simpulan adalah hilir. Jika di bagian hulu data kuesioner sudah bias atau salah arah, maka formula statistik secanggih apapun di bagian proses akan menghasilkan keputusan yang keliru dalam dunia komputer.
dan statistik. Oke, kita akan masuk ke dalam studi kasus kita yang kedua, yang mengenai tes prestasi belajar matematika. Pada kasus ini, instrumen yang digunakan terdiri dari 10 butir soal dengan skor menggunakan rentang 0 hingga 10 per soal. Artinya, tes ini berbentuk soal uraian atau esai, bukan pilihan ganda, di mana siswa bisa mendapatkan skor parsial tergantung pada ketepatan langkah penyelesaian mereka. Tes ini kemudian diuji cobakan kepada kelompok sampel yang sama dengan studi kasus sebelumnya, yaitu 32 orang siswa. Mari kita bedah bagaimana karakteristik data yang dihasilkan dari uji coba ini. Oke, pada slide ini deskripsi dan cuplikan data. Seperti yang di layar, yang saya sampaikan tadi, instrumen ini berbentuk 10 soal uraian. Karena setiap soal memiliki bobot nilai maksimal 10, maka skor total maksimum teoretis yang bisa dicapai seorang siswa adalah 100. Dan skor minimum adalah 0. Namun bagaimana dengan realita datanya? Berdasarkan struktur data lengkap yang kami himpun, rentang skor total real yang diperoleh siswa bergerak dari angka 41 sebagai skor terendah hingga 98 sebagai skor tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi kemampuan kognitif di antara 32 siswa ini cukup lebar. Saya akan memberikan cuplikan data dari 6 siswa sebagai sampel perwakilan untuk butir 1 sampai butir 5 beserta skor total mereka. Jika kita perhatikan secara saksama pada pola jawaban siswa, terdapat sebuah konsistensi yang menarik. Mari kita ambil contoh siswa S1 dan contoh siswa S21. Mereka mendapatkan skor total yang sangat tinggi, masing-masing mendapatkan skor total yaitu 91 dan 93. Jika kita lihat skor per butirnya, mereka secara konsisten mendapatkan nilai 9 atau 10 pada soal 1, 2, 3, dan 4. Dan sebaliknya, mari kita lihat siswa S8 yang memiliki skor total paling rendah di tabel ini, yaitu 47. S8 mencatatkan skor yang rendah pula di soal 1 sampai soal 4, yaitu hanya mendapatkan nilai 4 di setiap nomor pola. Pola searah inilah yang dalam statistika kita sebut sebagai korelasi positif. Namun, jika diperhatikan pada kolom soal 5, S5 ada sebuah anomali di sana. Siswa 8 yang total nilainya rendah justru mendapatkan skor 7 pada soal 5, sementara siswa 1 yang total nilainya tinggi justru hanya mendapatkan skor 6. Karena visual ini pada soal 5 inilah yang akan kita buktikan secara matematis menggunakan rumus persen. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kita akan melakukan pengujian menggunakan rumus korelasi persen produk momen. Di layar bisa kita lihat seluruh komponen jumlah data sumeri statistik khusus untuk soal 5. X terdapat skor total Y. Nilai sigma X atau total skor soal 5 dari seluruh siswa ada 220 dengan total skor keseluruhan atau sigma Y berada di angka 2212. Setelah semua komponen angka ini disubstitusikan ke dalam rumus persen secara mendetail, kita memperoleh nilai R hitung untuk soal 5 sebesar 0,234. Sekarang, mari kita gunakan kriteria keputusan statistik untuk menarik kesimpulan. Dengan jumlah sampel N sama dengan 32 dan tingkat signifikan A sama dengan 5%, kita memiliki nilai konstan R table sebesar 0,349. Ketika kita bandingkan jelas sekali bahwa R hitung soal 5 hanya 0,234, ternyata lebih kecil dari R table sebesar 0,349. Secara hukum statis, ini berarti soal 5 dinyatakan tidak valid atau invalid. Angka korelasi yang sangat rendah ini membuktikan secara ilmiah bahwa performa siswa pada soal 5 tidak sejalan dengan performa total mereka dalam prestasi matematika.
Oke, kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu hasil R hitung seluruh soal. Di sini diperlihatkan untuk setiap soal dari soal 1 hingga 10, di mana ditampilkan juga R hitungnya, yaitu soal 1 yang mendapatkan R hitung di 0,965, di mana dengan R tabelnya adalah 0,349. Keterangannya adalah valid. Kenapa bisa valid? Karena R hitung melebihi batas R table, yaitu 0,349. Angka ini jauh melampaui batas minimal R table-nya. Ke-9 soal ini terbukti memiliki kemampuan diskriminasi yang sangat baik, artinya mereka mampu membedakan dengan tegas mana siswa yang benar-benar berprestasi tinggi dan mana siswa yang berprestasi rendah. Namun mari kita lakukan refleksi mendalam pada soal nomor 5 yang tidak valid ini. Mengapa hal ini bisa terjadi pada sebuah tes matematika? Secara teoritis dan psikologi pendidikan, ada beberapa faktor menyebabkan sebuah soal matematika kehilangan validitasnya. Yang pertama adalah pergeseran konstruk kognitif. Kemungkinan besar soal nomor 5 tidak mengukur kemampuan berpikir matematis, melainkan mengukur aspek lain, seperti hafalan rumus yang sangat spesifikasi, atau kemampuan bahasa atau bacanya terlalu panjang, sehingga siswa yang logikanya bagus tetapi lemah di hafalan justru gagal. Sedangkan siswa yang biasanya nilainya rendah kebetulan ingat rumus tersebut. Yang kedua, kesalahan kunci jawaban atau rubik penilaian. Karena ini soal uraian, ada kemungkinan rubik penilaian untuk soal 5 terlalu subjektif atau bias, sehingga membiarkan skor yang tidak mencerminkan kemampuan real siswa. Untuk soal nomor 5 ini, kami memiliki rekomendasi untuk diri kami, yaitu ditiadakan dari nilai akhir siswa atau direvisi total indikator kompetensinya sebelum digunakan kembali untuk penelitian selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya adalah perbandingan studi kasus 1 dan studi kasus 2. Oke, studi kasus 1 yang dengan studi kasus 2 mengukur variabel kognitif prestasi. Tabel perbandingan di layar memberikan kita pelajar metodologi yang sangat berharga. Yang pertama, dari segi instrumen dan skala. Studi kasus 1 menggunakan angka dengan skala Likert 1-5, yang mana mengukur kecenderungan sikap atau persepsi subjektif siswa. Sementara studi kasus 2 menggunakan tes uraian dengan skor 0-10 yang bersifat menguji kemampuan objektif. Yang kedua, dari segi persentase kelayakan. Menarik, kedua studi kasus ini menghasilkan persentase kelayakan yang sama persis, yaitu 90% atau 9 dari 10. Dinyatakan valid. Namun karakteristik kegugurannya sangat berbeda. Yang ketiga, analis karakter butir yang gugur. Pada studi kasus 1, butir 8 gugur dengan nilai korelasi yang ekstrim, yaitu negatif min 0,035. Ini adalah indikasi kuat adanya kesalahan fatal pada redaksi kalimat, seperti kalimat terbalik yang gagal dipahami siswa sehingga menghasilkan pola jawabannya bertolak belakang dengan skor total. Sementara pada studi kasus 2, soal 5 gugur dengan korelasi positif tetapi rendah, yaitu 0,234. Ini bukan karena arahnya terbalik, melainkan karena soal tersebut melenceng dari konstruk utama prestasi pelajaran yang ingin diukur. Oke, pada uji validitas bukan sekedar prosedur formalitas untuk mencari angka di atas R table. Lebih dari itu, uji validitas adalah deteksi dini bagi peneliti untuk melihat kelemahan instrumen, menjaga kualitas data dari bias, dan yang paling utama, memastikan bahwa simpulan serta rekomendasi akhir penelitian kita nantinya memiliki legitimasi ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan
presentasinya oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu ketika kita ingin meneliti apakah asosiasi yang nyata antara tingkat motivasi belajar yang dimiliki oleh seorang siswa dengan prestasi belajar yang mereka tunjukkan di sekolah atau di tempat pendidikan seperti perkuliahan. Kedua hal ini adalah variabel yang berbeda, bukan bagian dari butir instrumen yang sama. Dan dalam standarisasi statistik tersendiri pun kekuatan hubungan ini nantinya akan dinyatakan melalui sebuah nilai parameter yang disebut koefisien korelasi. Jadi bisa disimpulkan secara matematis disimpulkan dengan huruf R kecil, rentang nilai koefisien R ini bersifat mutlak, yaitu hanya bergerak di antara angka -1 hingga +1, yang dimana nilai yang mendekati angka 0 mengindikasikan tidak adanya hubungan linear sama sekali. Nilai yang semakin mendekati +1 menunjukkan korelasi positif yang sempurna, sedangkan nilai yang mendekati -1 menunjukkan korelasi negatif yang sempurna. Dan bisa untuk slide selanjutnya itu ada jenis-jenis uji korelasi. Yang pertama itu korelasi Pearson untuk data interval atau rasio distribusi normal, dan untuk yang kedua itu korelasi range super Spearman untuk data ordinal atau data interval yang tidak distribusi normal, dan yang ketiga itu korelasi Kendall-Tau alternatif Spearman untuk sampel kecil dengan banyaknya ranking kembar. Sebelum untuk atau saya menjelaskan tentang setiap dari jenis uji korelasi tersebut, dalam statistika pemilihan rumus korelasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau atas dasar institusi semata, melainkan wajib disesuaikan dengan skala pengukuran datanya, atau bisa disesuaikan dengan melihat data yang akan kita uji itu termasuk dalam jenis apa, serta pemenuhan asumsi klasik penelitian yang berlaku. Dan secara garis besar terdapat 3 jenis uji korelasi yang paling populer di dunia, yaitu bisa kita mulai dari korelasi Pearson. Yaitu korelasi Pearson sendiri, Pearson Product Moment, ini merupakan algoritma korelasi parametrik yang paling utama di antara yang lain. Syarat mutlak penggunaan korelasi Pearson ini adalah data dari kedua variabel wajib berskala interval atau rasio, dan sebaran datanya wajib lulus uji normalitas, di mana alias berdistribusi normal. Jenis korelasi inilah yang menjadi pilihan utama dari beberapa orang, terutama kita, dan yang akan lebih mudah untuk diterapkan langsung pada studi kasus banyaknya di luar sana. Dan untuk yang kedua itu terdapat korelasi rank Spearman, di mana apabila data yang kita kumpulkan ternyata tidak memenuhi syarat statistik parametrik sebuah data, maka seperti contohnya skala datanya bersifat ordinal seperti peringkat, ranking kelas, atau data kuesioner, berskala Likert yang tidak memenuhi asumsi interval, atau berwujud interval atau rasio, namun setelah diuji ternyata sebarannya tidak berdistribusi secara normal, maka untuk menangani hal itu korelasi range Spearman hadir sebagai alternatif atau jawabannya dengan sebagai non parametrik, karena korelasi ini bekerja dengan mengukur hubungan berdasarkan peringkat nilai rank, bukan nilai real, kurang lebih seperti itu. Dan untuk korelasi yang terakhir yaitu ada Kendall-Tau.
Jenis ini merupakan bagian dari keluarga statistik non-parametrik ya. Bisa dibilang korelasi Kendall tahu ini biasanya digunakan sebagai opsi substitusi yang kuat dari jenis sebelumnya, yaitu rank Spearman, khususnya apabila ukuran sampel yang kita miliki cenderung sangat kecil dan dalam sebaran data tersebut ditemukan banyak sekali ranking kembar atau sebuah data yang memiliki jenis atau nilai yang sama. Beberapa responden yang memiliki nilai yang persis, kurang lebih seperti itu dari jenis-jenis uji korelasi yang secara berurutan bisa kita. Dan selanjutnya selanjutnya itu terdapat rumus korelasi Pearson, di mana rumus koefisien korelasi produk momen dan juga uji signifikan korelasi UGT, di mana rumus koefisien korelasi produk momen itu memakai rumus RxY sama dengan N dalam kurung sigma X Y kurang buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma Y per akar N sigma X pangkat 2 buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 lalu N sigma Y pangkat 2 dikurang dengan buka kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2, di mana X itu menentukan variabel 1 misalnya skor motivasi belajar, dan Y itu variabel 2 misalnya skor presentasi belajar. Dan untuk uji signifikan korelasi itu mendapatkan rumus T sama dengan RS N kurang 2 per 1 min R pangkat 2S bandingkan T hitung dengan T tabel. DF sama dengan N min 2, A sama dengan 5% jika T hitung lebih besar dari T tabel, korelasinya dinyatakan signifikan. Untuk dibedah jalan rumus ini secara mendalam agar kita paham mekanisme, yaitu di sebelah kiri terdapat rumus dasar yang tadi saya sebutkan, yaitu koefisien korelasi Pearson. Formulasinya dirancang sebagai berikut, seperti yang rumus sudah ditampilkan pada gambar. Dan untuk beranatomi rumusnya itu sendiri, yaitu simbol N di sini mewakili ukuran sampel atau jumlah total responden yang kita teliti. Dan selanjutnya untuk variabel X diposisikan sebagai variabel bebas prediktor atau variabel pertama. Di dalam kasus kita diawali oleh skor motivasi belajar, sementara variabel Y diposisikan sebagai variabel terikat kriteria atau variabel kedua, yaitu skor presentasi belajar. Dan untuk pembagian pembilang di atas mengukur kovariasi antara variabel X dan Y, sedangkan bagian penyebut di bawah mengukur variabilitas internal seperti N sigma X pangkat 2, yaitu masing-masing variabel secara terpisah. Rumus ini secara mekanis membagi nilai covariance dengan perkalian standar deviasi dari kedua variabel. Namun sebenarnya untuk memperoleh nilai R saja belumlah cukup untuk menarik kesimpulan ilmiahnya ya, karena nilai R itu sendiri yang kita dapatkan dari sampel sebelumnya tentu benar-benar berlaku secara general pada tingkat populasi. Bisa jadi nilai R tersebut muncul karena ada faktor kebetulan atau juga karena hal sesuatu lainnya. Jadi bisa dibilang kita wajib melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dengan bergeser ke rumus di sisi kanan, yaitu ada uji signifikan yang tadi saya sebutkan atau uji signifikan korelasi atau UGT.
di mana untuk rumus itu sendiri nilai T hitung yang kita dapatkan dari rumus ini nantinya yang akan kita perbandingkan secara empiris dengan nilai kritis T-table pada tingkat signifikan alfa tertentu. Umumnya seperti A sama dengan 5%, tingkat persen 95%, dengan derajat kebebasan atau degree of freedom sebesar N-2. Maka dari itu kaidah pengambilan keputusan statistik sangat baku. Jika nilai T hitung secara absolut lebih besar daripada nilai T-table, maka bisa disimpulkan hubungan korelasi antar variabel tersebut resmi dinyatakan signifikan secara statistik pada tingkat populasi. Kurang lebih itu adalah penjelasan dari rumus korelasi person ya. Dan selanjutnya, untuk slide selanjutnya saya akan membahas yaitu studi kasus saya sendiri, hubungan motivasi dengan prestasi belajar, yang mengorelasikan skor total motivasi belajar dengan skor total prestasi belajar dari 32 siswa yang sama. Untuk itu secara teoritis ingin menjelaskan studi kasus ini diangkat dari dinamika dunia pendidikan, karena kita sering mendengar asumsi bahwa tinggi rendahnya prestasi orang atau seorang siswa itu sangat dipengaruhi oleh adanya aspek psikologis mereka. Salah satunya adalah motivasi, di mana motivasi ini bertindak sebagai acuan motor penggerak internal gitu, di mana dia mendorong siswa agar lebih menjadi mempunyai rasa giat atau rajin yang kuat gitu, karena diasumsikan kalau dengan adanya evaluasi kognitif pun yang akan dioptimalkan. Kasus ini oleh karena itu tujuan utama dari kasus ini adalah mengorelasikan skor total dari variabel motivasi belajar dengan skor total dari variabel prestasi belajar. Data ini dikumpulkan secara simultan dari 32 orang siswa yang sama. Melalui studi kasus ini kita akan menguji bagaimana secara matematis apakah fluktuasi naik turunnya nilai prestasi belajar seorang siswa itu memiliki ketertarikan linear yang nyata dengan tingkat motivasi belajar mereka. Nah, untuk itu di slide ini deskripsi dan data penelitian di mana variabel X skor total angket motivasi belajar dari studi kasus 1 dan variabel Y merupakan skor total tes prestasi belajar dari studi kasus 2 dan responden 32 siswa yang sama pada instrumen. Pertanyaannya, apakah motivasi belajar hubungan dengan prestasi belajar? Untuk itu langkah metodologi yang paling krusial dan wajib dilakukan oleh seorang peneliti adalah menerapkan deskripsi karakter data dan juga serta rumusan masalah penelitian secara gelombang. Hal ini penting karena agar batasan operasional dari variabel-variabel yang kita teliti menjadi jelas dan tidak bias. Sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit latar belakang dan rumusan masalah. Dalam proses pembelajaran seringkali ditemukan fenomena di mana beberapa siswa meraih prestasi akademik yang sangat memuaskan, sementara lainnya justru mengalami kendala mendapatkan nilai di bawah rata-rata atau mengalami kesulitan. Dan maka dari itu masalahnya adalah kita belum tahu secara pasti apakah kesenjangan prestasi ini berhubungan langsung dengan tingkatan motivasi belajar dari siswa itu sendiri, ataukah disebabkan oleh faktor lain. Maka dari karena itu rumusan masalah yang ajukan dalam penelitian ini adalah apakah hubungan signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar pada siswa.
dari rumus masalah ini muncul dua hipotesis yang akan diuji ketat menurut saya, yaitu hipotesis 0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa, dan juga terdapat dan yang kedua, hipotesis alternatif H1, di mana terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Dan bisa kita lihat dari cuplikan data, yaitu bisa kita amati bahwa cuplikan skor total 6 dari 30 siswa, yaitu siswa S1, siswa S4, S8, S14, S21, dan S32. Motivasi X dan prestasi Y-nya itu jelas-jelas berbeda ya. Memiliki tingkat yang berbeda, di mana bisa kita amati pada tabel cuplikan data ini, yaitu pada subjek pertama S1 ia memiliki skor motivasi sebesar 32 dan prestasi belajarnya berada di angka 84. Dan jika kita bandingkan dengan subjek 32 atau seorang siswa yang terakhir, ia memiliki skor motivasi belajar yang sangat tinggi, yaitu 42. Dan polanya diikuti dengan perolehan skor prestasi dan menembus angka tinggi di nilai 90 dia. Sebaliknya mari kita perhatikan subjek, yaitu bagian 14, di mana ketika skor motivasi jatuh di angka cukup rendah, yaitu hanya 17, skor prestasi belajarnya pun ikut tertekan jatuh atau ikut tertekan turun lah. Jadi bisa dibilang melalui observasi visual berbasis sampling data ini atau melalui tabel cuplikan data seperti ini, secara intuitif kita sudah bisa menangkap adanya sebuah tren yang searah atau memiliki kecenderungan hubungan positif. Artinya ada indikasi awal bahwa nilai X yang besar berpasangan dengan nilai Y yang besar, dan nilai X yang kecil berpasangan dengan nilai Y yang kecil. Namun sekali lagi, saya tekankan pembuktian dalam statistik tidak boleh didasarkan pada institusi sampling semata, melainkan harus diuji dengan sebaik mungkin dengan data variabel yang akurat ya, atau bisa dibilang kalkulasi parametrik secara menyeluruh dulu. Dan saya untuk next selanjutnya itu sebaran dengan poin sebaran motivasi versus prestasi, di mana kita bisa melanjutkan ke tahap proyeksi data ke dalam bentuk grafik geometri yang dinamakan dengan scatter plot atau diagram Venn, di mana pada grafik yang terpampang pada gambar ini, yaitu sumbu horizontal sumbu X merepresentasikan titik koordinat skor motivasi belajar, sedangkan sumbu vertikal sumbu Y merepresentasikan titik koordinat skor prestasi belajar. Setiap titik biru tunggal di dalam grafik mewakili pasangan data X, Y dari satu orang siswa secara real, dimana apabila melakukan analisis spesial terhadap tren sebaran titik biru secara makro, terlihat dengan jelas bahwa kumpulan titik data tersebut membentuk sebuah pola koloni atau tren yang bergerak seperti monoton naik dari sudut kiri bawah menuju sudut kanan atas gitu loh, seperti ada grafik yang naik gitu loh. Dan secara maknawi grafik ini mengonfirmasi bahwa setiap terjadi peningkatan atau penaikan pada variabel prestasi belajar siswa ini tidak ditemukan pola acak atau pola melingkar atau pola yang berbeda, di mana yang menandakan asumsi linear dalam korelasi persen telah terpenuhi atau sesuai gitu, bisa dikatakan itu dengan sesuai. Dan untuk yang selanjutnya itu terdapat perhitungan koefisien korelasi komponen jumlah, di mana N sama dengan 32 dan untuk skor motivasi X dan prestasi itu ya. Dan bisa kita ke tahap lanjut, yaitu substitusikan ke rumus persen produk momen,
di mana kategori kekuatan R sama dengan 0,769 berada pada rentang 0,60-0,799 dan korelasi itu termasuk kuat dan positif. Perhitungan koefisien korelasi menggunakan rumus persen produk momen, di mana kita mengekstrak nilai agregat penjumlahan summation seperti nilai sigma X atau total motivasi dari seluruh siswa adalah 927 dan nilai sigma Y total skor prestasi dari seluruh siswa adalah 2200 dan untuk nilai sigma X Y atau penjumlahan dari hasil perkalian X dan nilai Y tiap siswa adalah 65.256. Ketika nilai agregat raksasa tersebut kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam rumus persen produk momen di slide ini, kita melewatkan proses kalkulasi pembagian aritmatika di mana rumusnya itu R X Y sama dengan angka yang sudah ditentukan lalu dibagi dengan nilai yang sudah ditentukan hingga menghasilkan nilai akhir koefisien relasi yang sesuai, di mana RXY sama dengan 0,769. Untuk memaknai angka koefisien dari 0,769 ini sendiri, yaitu harus dengan cara mengonfirmasi tabel kriteria standarisasi koefisien korelasi yang berlaku secara akademis ya. Karena angka 0,769 ini berada dalam rentang interval 0,60 sampai 0,799 yang berdasarkan hukum interval statistik. Rentang ini secara baku diklasifikasikan ke dalam kategori kekuatan hubungan yang kuat, serta karena nilai R tersebut bertanda positif, tidak ada tanda minus di depan angka, maka hubungannya adalah positif. Jadi secara otomatis hubungan antara variabel ini adalah kuat dan searah. Bisa lanjut ke slide selanjutnya, yaitu uji signifikan korelasi. Uji T mengetahui apakah koefisien korelasi R sesuai, yaitu 0,769 signifikan sesuai. Kita simpulkan bahwa hubungan kategori kuat berdasarkan nilai koefisien sampel 0,769, kita memiliki kewajiban ilmiah untuk melakukan uji generalisasi terlebih dahulu, di mana kita harus memastikan apakah hubungan kuat ini benar-benar signifikan berlaku pada tingkat populasi secara keseluruhan, atau jangan-jangan ini hanya sebuah bias kebetulan yang terjadi pada 32 siswa yang telah diteliti. Untuk mengetahui hal tersebut dengan cara melakukan uji signifikan korelasi menggunakan UGT atau dua sisi, di mana proses perhitungannya adalah dengan memasukkan nilai R sama dengan 0,769 ke dalam rumus UGT berbadas yang terdapat pada gambar seperti ini. Dengan jumlah sampel atau N sama dengan 32, maka nilai derajat kebebasannya degree of freedom kita adalah N-2, yaitu 32-2 sama dengan 30. Boleh substitusi angka-angka tersebut ke dalam rumus diperoleh dengan nilai I hitung sebesar 6,587, seperti itu kurang lebih. Dan langkah selanjutnya itu bisa menentukan nilai kritis atau nilai pembatas dari tabel distribusi I atau bisa disebut dengan T-table pada tingkat signifikan tingkat kesalahan A sama dengan 5%, itu dengan uji dua sisi untuk tingkat kepercayaan 90%. Dengan derajat kebebasan degree of freedom sama dengan 30, kita dapat peroleh nilai T-table sebanyak 2,042, dimana bisa dilanjut dengan komparasi formal antara kedua nilai tersebut. Didapatkan fakta empiris bahwa I hitung yaitu sebagai 6,587 dan itu jauh lebih besar daripada I table 2042. Secara inferensial, jika nilai I hitung secara absolut melebihi batas nilai T table, maka keputusan statistik yang diambil adalah hipotesis 0 ditolak dengan hipotesis alternatif.
Dan kesimpulan dari uji signifikan ini yaitu menegaskan sangat kuat bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan secara statistik motivasi belajar dan prestasi belajar pada sesuai adanya tingkat populasi. Dan untuk kesimpulannya itu menurut saya bagian akhir sekaligus puncak dari keseluruhan rangkaian yang saya bahas ini yaitu interpretasi dan kesimpulan akhir berdasarkan seluruh statistik parametrik yang telah kita lakukan secara beruntun atau sesuai gitu, dimana sebagai jawaban atas rumusan masalah yang kita ajukan dari awal penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat, positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar seorang siswa, di mana makna operasionalnya adalah semakin tinggi tingkat motivasi belajar yang tertanam di dalam diri siswa, maka akan semakin tinggi pula capaian prestasi belajar yang berhasil mereka raih secara akademis. Dan sebaliknya juga, semakin rendah motivasi belajar siswa, maka prestasinya akan mengalami penurunan atau vice versa. Oke, kurang lebih segitu untuk penjelasan saya mengenai rumusan masalah dan materi uji validitas ini, koefisien dan juga perhitungan koefisien korelasi. Kurang lebih jika ada kekurangan kata atau kekurangan penjelasannya, mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih.